anak-anak, kita lanjutkan materi kita sebelumnya tentang momen inersia. Yang kedua, indikatornya adalah momen gaya. Yang kedua adalah tentang momen gaya. Momen gaya kita lambangnya seperti ini. Nah, di fisika itu lambangnya seperti itu. Kita baca itu tau. Ada yang membacanya tau atau tau. Nah, ada juga yang menyebutnya itu torsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, di mana sih torsi itu kita jumpai? Kalau kalian lihat kendaraan atau mobil, di situ di setirnya itu ada tertulis tuh torsi, torkanya berapa, torsinya berapa. Maksudnya apa itu? Nah, sekarang kita pelajari. Yang dikatakan dengan momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berputar. Besaran yang menyebabkan benda berputar. Ternyata yang menyebabkan benda itu berputar adalah momen gaya, atau yang disebut juga nanti dengan torsi. Lambangnya seperti ini. Misalnya nih, ibu bikin ini batang. Ibu bikin ini batang. Oke. Nah, batang itu ibu letakkan di sumbu putarnya. Ini porosnya. Ini poros. Kalian bayangkan aja, ini porosnya, ini batang. Terus batang ini ibu dorong ke atas. Seperti ini. Ibu dorong ke atas seperti ini. Kalau kita di fisika memberikan dorongan itu artinya kita memberi gaya. Berarti kita dorong sebesar F. Kira-kira jika batang ini kita dorong ke atas, batang ini mutar apa tidak? Pasti mutar kan, karena porosnya di sini. Kemana arah mutarnya? Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Pasti arah mutarnya gini. Nah, pasti arah mutarnya gini. Berarti arah mutarnya adalah berlawanan jarum jam. Bagaimana jika batang ini kita dorong arahnya kebalikannya? Kita dorong ke bawah. Berarti di sini F1, di sini F2. Kalau porosnya tetap sama ya, tetap di sini. Kalau tadi didorong arahnya ke atas, maka batang akan mutar berlawanan arah jarum jam. Jika batang ini kita dorong dengan gaya yang arahnya ke bawah, maka perputaran batang kemana jadinya? Perputaran batang kan gini jadinya. Nah, gini. Berarti searah jarum jam. Bagaimana jika gaya dorongnya itu ibu tarik ke sini? Ini F3. Mutar nggak batangnya? Ya enggak. Kenapa? Karena gayanya, kita lanjutkan, tadi terpotong. Kalau ini tadi udah paham ya, F1 kita ibu kasih gaya, kita dorong batang ini arahnya ke atas, batang ini akan mutar. Mutarnya kemana? Mutarnya berarti perlawanan jarum jam. Bagaimana jika batang ini ibu dorong arahnya ke bawah? Kita lanjutkan, tadi terpotong. Kalau ini tadi udah paham ya, F1 kita ibu kasih gaya, kita dorong batang ini arahnya ke atas, batang ini akan mutar. Mutarnya kemana? Mutarnya berarti perlawanan jarum jam. Bagaimana jika batang ini ibu dorong arahnya ke bawah? Maka batang akan tetap mutar. Kemana arah mutarnya sekarang? Dia akan mutar seperti ini. Searah jarum jam. Bagaimana jika batang ini ibu tarik ke kanan? Mutar nggak batang ini secara logika kalian? Pasti nggak mutar kan? Nah, kenapa dia bisa nggak mutar? Nah, nanti akan ke ibu jelaskan apa sih itu momen gaya itu. Nah, ada berapa besaran ini? Taruhlah ini F2, ini di sini ibu letakkan. Nah, berarti di sini F3. F1, di sini F1 dan F3. Oke? Terus poros di sini. Nah, berapa sih momen gaya yang dihasilkan, yang bekerja pada batang ini yang dikerjakan oleh 3 buah gaya ini? Berarti kita jawab, rumus umum dari momen gaya atau torsi itu sama dengan F kali L. Nah, rumus umumnya ini F kali L. Apa itu F? F
F itu adalah gaya. Nah, ini gayanya tadi ada 3 buah gaya, F1, F2, F3. Berapa nanti gaya diberikan oleh soal? Terus yang L yang mana? Itu F sama dengan gaya. L itu adalah jarak atau garis hubung. Garis hubung gaya terhadap poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Memotong tegak lurus garis kerja gaya. Garis kerja gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan L? F adalah gaya, L adalah garis hubung gaya terhadap poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Memotong tegak lurus garis kerja gaya. Maksudnya di sini apa? Contoh ini. Sesuai dengan pengertiannya. F-nya ini nanti diketahui di soal nih, berapa newton gayanya. L-nya berapa? Nah, ini kan gaya di sini nih bekerjanya. Pengertian dari L itu adalah garis hubung gaya terhadap poros. Ya, hubungkan terhadap poros, memotong tegak lurus garis kerja gaya. Yang garis kerja gaya itu ini. Nah, ini namanya garis kerja gaya. Ini poros, hubungkan aja antara gaya dengan poros sehingga memotong secara tegak lurus. Kan tegak lurus nih. Nah, ini tegak lurus. Berarti yang mana yang L-nya? Ya, L-nya jarak ini ke sini. L2, L3, L1 yang mana L-nya? Nah, garis kerja gayanya ini. Nah, ini garis kerja gayanya. Terus poros ini, hubungkan, memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nih. Nah, berarti L itu dari mana ke mana? Jarak dari poros terhadap F1. Sementara untuk TO3-nya, F-nya kan di sini juga nih, F3. F3-nya di sini juga. Cuma arah gayanya gini. Dia tidak bisa memotong tegak lurus garis kerja gaya karena dia akan berdempet dengan garis kerja gaya, maka L3-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih soal dengan angka biar bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi rumus TO itu adalah F kali L. Yang dimaksud dengan penekanan Ibu di sini adalah masalahnya dengan L-nya ini. Garis hubung gaya terhadap poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Atau Ibu terbalik ya. Garis hubung poros terhadap gaya memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, kira-kira itu maksudnya. Nanti kalian hubungkan aja dari poros terhadap gaya. Terus memotong tegak lurus nggak dia terhadap garis kerja gayanya. Kalau dia memotong berarti itu L-nya. Kalau dia tidak bisa memotong garis kerja gaya, berarti L-nya sama dengan 0. Baik, Ibu kasih contoh. Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Nah, perhatikan gambarnya udah Ibu bikinkan biar menghemat waktu. Di sini Ibu bikin ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, di sini terlihat Ibu bikin jarak dari A ke B itu 1 meter. Jarak dari B ke C juga 1 meter. Jarak dari C ke D juga 1 meter. Nah, sekarang pada titik A bekerja gaya F1 sebesar 10 Newton. Pada titik B bekerja gaya F2 juga sebesar 10 Newton. Pada titik C bekerja gaya F3 juga sebesar 10 Newton. Pada titik D bekerja gaya F4 juga sebesar 10 Newton. Cuma pada titik D gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap sumbu Y sebesar 30 derajat. Sekarang pertanyaannya di sini Ibu kasih, Ibu contohkan satu sumbu putar aja pada salah satu titik. Ibu ambil di sini sumbu putarnya di titik B. Jika sumbu putar di B, maka besar momen gaya
momen gaya adalah titik-titik. Sekarang sebelum kita menjawab soal ini, kita bikin kesepakatan. Kemarin di grup udah ada juga yang nanya ke ibu. Oh bukan, ada yang japri ibu. Ada yang nanya ke ibu, mungkin udah mulai membahas belajar sendiri di rumah. Bu, kawan-kawan katanya torsi itu jika searah jarum jam positif ya bu. Ada kawan yang bilang searah jarum jam negatif. Ibu jawab begini, fleksibel. Boleh positif, boleh negatif, tergantung di kitanya. Yang penting apa yang kita tetapkan kita paham. Untuk kesepakatan, kita buat aja kesepakatan searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Kalau ada gurunya di luar atau mana tuh belajar dengan guru lain, kami bu berlawanan arah jarum jam tuh yang negatif, boleh, nggak salah. Nanti hasilnya sama aja. Yang penting apa yang kalian tetapkan itu paham dengan apa yang ditulis. Nah sekarang ibu kita ambil kesepakatan di SMA 4, searah jarum jam kita ambil torsinya positif, gayanya positif, berlawanan jarum jam kita ambil gayanya negatif. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini. Jika sumbu putar di B, maka besar momen gaya adalah titik-titik. Ingat, sumbu putarnya di B. Berarti kalau sumbu putar di B, maka torsi di B sama dengan 0. Kenapa sama torsi di B sama dengan 0? Karena garis kerja gaya B itu kan ini. Nah, ini namanya garis kerja gaya. Poros ini. Kan nggak bisa dia memotong garis kerja gaya itu. Karena antara poros dengan garis kerja gaya itu adalah sejajar atau berimpit. Maka torsi di B sama dengan 0. Nah, mana yang ada torsinya sekarang? Siapa yang berkemungkinan untuk berputar sekarang? Yaitu A, C, dan D. Maka besarnya torsi sama dengan torsi di A tambah plus minus torsi. Ibu ulang penulisannya. Besarnya torsi sama dengan plus minus torsi di A plus minus torsi di B plus minus torsi di B udah 0 ya. Torsi di A, atau kita tulis aja dulu, plus minus torsi di C. Kita tulis torsi di A berarti yang bekerja pada titik A adalah F1, poros di B ya. Kalau di sini menurut kalian, kalau porosnya di B, ini ibu tarik ke bawah, atau batang ini ibu dorong ke bawah, kira-kira dia mutarnya kemana menurut kalian? Ini ditarik, mutarnya searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Mutarnya pasti berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam tadi kita sepakat tandanya negatif, maka kita tulis min F1 dikali L1. Torsi di B udah jelas 0 kan? Berarti di sini tambah 0 aja. Sekarang di C, oh di sini plus minus torsi di D ya, lupa tadi. Nah, sekarang torsi di C. Ini gayanya juga ke bawah seperti tadi. Kira-kira porosnya di B. Belum tentu, tadi di A kan gayanya ke bawah juga, mutarnya berlawanan jarum jam. Ini sama-sama ke bawah, tapi belum tentu dia berlawanan jarum jam. Kalau porosnya di B, ini kita dorong ke bawah, seperti ini kita tarik ke bawah, mutarnya gini ya. Searah jarum jam, berarti tambah F berapa yang ada di C? Yang ada di C adalah F3, berarti ditambah F3 dikali L3. Sekarang di D ini kan dia itu tidak lurus terhadap X, tidak lurus terhadap Y. Artinya apa? Dia membentuk sudut. Balik lagi ke belajar vektor kelas 10. Jika sebuah gaya yang bekerja pada benda jika sudah membentuk sudut, harus kita uraikan vektornya terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, ini harus kalian uraikan dulu. Ini terhadap sumbu X-nya, berarti ini F4 terhadap sumbu X. Uraikan terhadap sumbu Y, berarti di sini F4 terhadap sumbu Y. Yang mana yang kita pakai? Kalau F4 terhadap sumbu X, porosnya sejajar kan dengan poros, pasti F4 terhadap sumbu X 0. Kalau dia di sini, berarti yang memutar dia adalah pada sumbu Y. Berarti di sini, berarti F4 pada sumbu X sama dengan 0. Yang ini ya.
Kalau berarti ke atas gaya yang bekerja yang kita pakai. Kalau ini ditarik ke atas, mutarnya kemana? Mutarnya pasti berlawanan jarum jam. Berarti di sini dikurang F4 dikali L4. Nah, sin. Nah, sekarang karena ada sudut, membentuk sudut harus kita pakai vektor lagi. Sudutnya ini terhadap sumbu Y. Jika terhadap sumbu Y yang mengapit sudut itu adalah sumbu Y, maka nilainya adalah cos. Berarti di sini dikali cos 30. Nah, ingat pelajaran fisika kelas 10 belajar vektor. Sekarang kita masukkan angkanya. F1 berapa nilainya? 10. Berarti di sini min 10. L1 berarti jarak dari A ke B, ke poros. Porosnya di B tadi ya. Berapa jaraknya? 1 meter. Berarti di sini kali 1 tambah 0 ditambah F3. Berapa F3-nya? 10 juga. L3 itu adalah jarak F3 terhadap poros. Berapa jarak dari C terhadap poros? Juga 1 meter. Berarti di sini dikali 1 dikurang F4. F4-nya berapa? Karena dia tadi berlawanan jarum jam negatif tadi kan, berarti juga di sini 10. Berapa jarak titik D terhadap poros? Berarti 1 tambah 1 berarti 2. Dikali cos 30. Kenapa cos tadi? Kan Ibu jelaskan. Karena F4Y yang kita pakai, sudut yang mengapit sudut itu adalah sumbu Y. Setiap gaya yang mengapit sudut nilainya cos. Makanya cos 30 derajat. Nah, kita masukkan. Di sini berarti min 10 ditambah 0 ditambah 10 dikurang 10 dikali 2 20. Cos 30 berapa cos 30? Cos 30 setengah akar 2. Setengah akar 3 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi ini min 10 plus 10 ini habis. Tinggal di sini min 20 dikali setengah. Berarti jawabannya adalah negatif 10 akar 3. Nah, satuannya apa? Momen gaya itu. Rumusnya tadi kan momen gaya itu sama dengan F kali L. Satuan dari gaya apa? Newton. Satuan dari L meter. Berarti torsi itu satuannya adalah Newton meter. Nah, nanti kalian harus paham. Kalau di soal itu tanda negatif ini sering nggak dibuat. Artinya ini apa? Jawabannya misalnya nanti 10 akar 3 searah jarum jam. 10 akar 3 berlawanan jarum jam. Kalian pilih yang mana? Karena kita tadi udah sepakat tanda negatif berlawanan jarum jam, berarti jawabannya adalah 10 akar 3 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Mudah-mudahan dipahami. Tugas Ibu adalah untuk kalian. Kalau Ibu mencontohkan ini porosnya di B, dengan soal yang sama kalian kerjakan soal ini. Porosnya di A, porosnya di C, dan porosnya di D. Nanti tugas dikirim kembali di WA. Ya, ingat, lanjutkan kerjakan. Jika porosnya di A, porosnya di C, porosnya di D, berapa besar momen gayanya atau torsinya? Mudah-mudahan mudah dipahami. Selamat mengerjakan untuk momen gaya. Tetap semangat untuk belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.